Yo, what's up guys? Welcome back to my channel with me, with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugong. Oke, so di konten gue kali ini is about another daily vlog of mine. Jadi gue nggak akan membahas mengenai VTube again, oke? Nah, lagi pula seperti gue bilang ya, ini lagi masa tenang, jadi buat apa juga gue bahas. Apa daily vlog gue untuk hari ini? Gue kepikiran aja guys, gara-gara kemarin gue bikin video about Mortal Kombat, oke? So tadi seharian tiba-tiba terpikir aja, gila, era itu udah lama ya Mortal Kombat ya, tahun 95 waktu gue cek di internet, itu film tahun 95. Dan menjadi gue bertanya-tanya, kira-kira lu dan gue, lu lu dan gue, kita hidup di era yang sama nggak kira-kira? Did we live in the same era? Okay, so my daily vlog about today is about, did we live in the same era? Do you live in the same era like me? Okay, with me? Okay. Ya, jadi masa kecil gue sebelum before gue sekolah, apa gue sekolah ya? Kayaknya sebelum gue sekolah deh. Itu era-era dimana film yang gue tonton itu ada Google Five and Lion Man. Google Five and Lion Man. Walaupun gue udah sedikit lupa filmnya seperti apa, tapi itu masih ada berbayang di bekas gue. Dan I think back then gue masih in the kindergarten, I think. Iya, kayaknya gue masih TK kayaknya itu. Iya, era-era itu. Nggak banyak lagi yang gue inget era-era gue pas masih zaman itu. Yang gue inget hanya Google Five. Apakah hanya apa yang gue mainkan waktu itu? Gue mainkan game komputer karena di rumah gue udah ada komputer. Waktu itu bokap gue, nyokap gue, dan gue itu sering bertanding skor. Bukan bokap nyokap sama gue sih. Nggak, gue inget di era itu kita udah punya komputer belum ya? Udah punya ya kayaknya, udah punya komputer. Kita mainin game yang namanya Bigger. So kalian tahu nggak, kira-kira kalian hidupnya di era yang sama nggak dengan gua? Kalau kalian tahu dan kalian nostalgia gitu, kalian coba komen aja ya. Terus and then di era selanjutnya, when I was in the junior high school, terus gue masuk sekolah. Itu sekolah gue itu di SD Santa Maria Fatima. Gue cerita sedikit tentang sekolah gue. Sekolah gue guys, itu they have suatu gua, kalau di Katolik, sekolah Katolik itu ada gua Maria yang gede banget dan terkenal banget gitu di sekolah gue. And then sekolah gue itu bentuknya adalah persegi guys. Jadi ada lapangan di tengah-tengahnya dan dikelilingi oleh kelas-kelas 2 lantai. Banyak dan gede banget itu kelas sekolah gua. Kelasnya banyak dan gede banget. Saat lu berada di sana, itu berasa lagi di dalam kapal pesiar. Beneran, itu sekolah gua dulu berasa kayak di dalam kapal pesiar. And then kebetulan sekolah gue berbatasan di belakangnya adalah dengan Kali Ciliwung, sehingga kalau musim hujan banjir. And then sekolah gue banyak dulu sering dipakai untuk pengungsian karena gede tempatnya gitu. Jadi sering dulu dipakai untuk pengungsian warga yang terkena bencana banjir di deretan Kali Ciliwung. Di era gue SD ya, di era gue SD itu yang gue masih inget adalah SD gue itu besar guys, itu banyak dan rame banget anak-anaknya karena setiap kelasnya aja itu, kelas 1 itu ada A, B, C, D, kelas 2 A, B, C, D, jadi ada 4 kelas terus sampai kelas 6 gitu. Jadi bayangkan betapa besarnya waktu itu dan betapa gedenya gitu ya, dan banyak orangnya gitu.
era dimana gue SD itu adalah era gue bermain bola bekel. Dan uniknya, gila, itu zamannya kita main bola bekel dulu. Itu kelas 1 sampai kelas 6 SD, semua main bola bekel. Gila, itu setiap jam istirahat bunyi, tring, duduk rapi masing-masing per kelompok, teman-teman mainnya yang mana ada 3 atau 4 orang dan mereka duduk mainin tuh bola bekel. Semuanya gila, itu zaman-zaman era bola bekel. Lalu setelah eranya bola bekel, setelah itu permainan sekalinya ganti, itu semua ngikutin guys, gila, semua ngikutin. Jadi di zamannya bola bekel itu ngetop bekel semua dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. And then after that kita main Tazos. Ada yang masih inget gak? Atau kalian tinggal memang di era yang sama? Tazos yang kita dapat kalau kita beli ciki waktu itu. Kita beli ciki, and then ada Tazos, kita dapat Tazos yang mana bisa kita mainin. Kalau kita main sendiri itu bisa disusun menjadi, ya terserah mau bentuk apa aja Tazos itu. Kita susun bisa menjadi bentuk apa aja, and then kalau enggak bisa juga yang di Tazosnya itu di 2 keping dimasukin lalu ditarik dikit, tung, bisa mental gitu, seperti tapel lah gitu ya. Tetapi yang paling ngetop adalah waktu di eranya itu main Tazos adalah main gini. Jadi lu punya Tazos, temen lu punya Tazos, kita tos, begitu jatuh warnanya gambar atau bukan apa ya, gambar sih dulu ya, gambar atau tulisan. Jadi kalau yang bentuknya keluarnya gambar, dia menang dan dia bisa dapetin Tazos temennya. Gila. Kalian sempat ngalamin juga nggak? Tapi Tazosnya waktu di era gua itu adalah Tazos yang edisinya Warner Bros. Daffy Duck, terus ada ya macam-macam seperti itu lah. Warner Bros waktu itu eranya. Terus Marvin the Martian, Tweety, yang seperti itu Tazosnya. And then sempet ngalamin yang namanya era dimana main biji salak, biji salak ya atau apa namanya, yang diadu terus yang pecah kalah. I don't know, I forget namanya itu. What kind of movie waktu gue SD, what kind of movie yang gue nonton? Jika kalian ngomong Voltus Ultraman itu di zaman itu memang gue tahu gitu, tetapi itu sebelum gue lagi dulu, masa di eranya gue itu zaman gue SD, gue inget is Doraemon, itu paling ngetop lah. Doraemon, Satria Baja Hitam, and then we have also Sailor Moon, Candy. Wow, gila era itu Sailor Moon dan Candy walaupun itu film cewek tapi kita nonton. Dan you know what, Candy itu semua keluarga gue nonton, mulai dari yang paling kecil sampai ke orang tua gue, sampai ke nenek gue, sampai om dan tante gue, semuanya nonton Candy. Gila, itu kayak nonton sinetron waktu itu. Dan kita nonton sampai tamat, kita baca komiknya juga Candy, baca komiknya juga Sailor Moon. Ya even though gue juga baca komik cowok juga gitu, seperti apa Kung Fu Boy or Dragon Ball, ini di eranya itu, dan sampai tamat. Gila, wow. What kind of song back that day? Gila, zamannya itu waktu gue eranya itu yang paling ngetop adalah Backstreet Boys. Wow, gila, Backstreet Boys ngetop banget waktu itu. Eranya masih lagunya You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Ada yang tahu nggak lagunya? Did we live in the same era? Oke. Terus ya, and then Mortal Kombat juga di waktu gue SMP itu, waktu gue sekolah itu, gue Mortal Kombat ya di era itu juga. Setelah itu gue pindah sekolah karena sekolah yang sebesar itu hanya bisa muat hanya SD, SMP, SMA. Gue memutuskan gue pindah ke daerah Kelapa Gading, dan itu
Waktu itu sebenarnya gue daftar di 3 sekolah, tetapi gue tertarik untuk sekolah di satu sekolah yang namanya Don Bosco 1 di Kelapa Gading. Ayo, siapa kalian alumni sama Santa Maria Fatima waktu kecil dan juga Don Bosco 1? Support this channel, oke? Jadi waktu gue di DB1 itu, kenapa gue pilih sekolah itu? Di masa itu Kelapa Gading is really different ya, sangat berbeda, bukan seperti sekarang yang banyak ruko di mana-mana. Waktu itu gue pilih sekolah itu karena begitu gue lihat pertama kali langsung gue cinta dengan sekolah Don Bosco 1. Karena waktu itu benar-benar sekolah guys, dan di sekelilingnya itu tuh nggak ada apa-apa. Di sekelilingnya itu masih semua rerumputan, hijau, tanah lapang dan lain-lain, dan bener-bener lu seperti sekolah di tengah sawah, tau nggak? Dan gila, waktu gue ngeliat sekolah itu, I feel really peaceful gitu. Gue ngerasa damai banget gue ngeliat itu sekolah, sehingga gue memilih untuk SMA gue di sana. Karena setelah SD SMP gue begitu crowded ya, banyak orang, rame ya kan, gila lu bayangin aja kalau satu kelas isi 30, kelas 1 isi 30 misalkan, kelas 1-nya aja 30 kali 4, 120 orang. Sampai SD kelas 6 kali 6 berapa tuh? 720 ya? Iya, 720 orang. Belum lagi itu jadi satu sekolahnya dengan SMP juga. SMP kelas 1, 2, 3 juga 4 kelas juga waktu itu. Dan gue pindah ke Kelapa Gading, sekolah yang kecil yang cuma ada 2 kelas masing-masing gitu. Cuma ada 2 kelas masing-masing, dan letaknya itu berbeda di tengah sawah. Don Bosco 1. I love that school. Di era itu kita udah nggak main-main seperti zaman-zaman anak kecil main karet atau BK, karena gue udah high school ya, gue udah SMA gitu ya. Terus apa yang ngetop waktu itu? Oh gila, di era itu yang ngetop banget zaman era itu WWE SmackDown. Gila, gue nggak tahu udah berapa banyak cedera yang gue bikin terhadap diri gue sendiri dan juga teman-teman gue karena menyaksikan WWE SmackDown. Di era itu. Di SMA itu also we have Friendster. Siapa dari lu main Friendster? Yes, that one yang lambangnya smile, itu orang lagi senyum itu. And you know what? I think Friendster adalah fondasi pertama di dunia sosial media itu. Karena Friendster di eranya itu adalah pertama kali kita bisa add friends, and then we can leave a comment like that, share a photo. Friendster era back then. Bahkan itu sebelum Facebook ya, Friendster dulu. Nah, I don't know kenapa Friendster tiba-tiba mengundurkan diri dari dunia persosial media, padahal dia adalah batu fondasi pertama. Kalian punya Friendster masih inget gak? Gue masih inget, gila Friendster gue tuh colorsnya, wallpapersnya pasti gelap karena gue suka warna-warna gelap. Gue masih inget Friendster gue kurang lebih wallpapernya hitam dan lain-lainnya, kurang lebih seperti itu. Ya di era yang sama juga, setelah Friendster itu umurnya nggak lama kan ya, Friendster itu nggak lama setelah itu Facebook keluar waktu itu. Ya itu adalah fondasi awal kalian bermain sosial media sebelum adanya Instagram, sebelum adanya Pet ya. Itu awal-awal adalah Friendster. Gue masih ingat banget. Kalian siapa yang punya akun Friendster? Ya Friendster yang masih awal-awal, yang setelah itu masih bisa diakses Friendster, tapi I don't know tiba-tiba udah berubah menjadi bukan sosial media lagi tetapi isinya banyak gaming. I don't know. Di era gue SMA juga gaming yang gue main bersama teman-teman gue juga Counter Strike and Gunbound. Kalian udah main Gunbound nggak? Sebelum akhir-akhirnya sih ujung-ujungnya gue sempat main Ragnarok Online sebentar aja, Ragnarok Online. Tapi yang booming, sangat-sangat booming waktu itu adalah Counter Strike dan Gunbound. Dimana gue selalu kalau main Counter Strike gue sebagai tumbal karena gue nggak jago main Counter Strike waktu itu. Jadi tugas gue kalau main Counter Strike adalah siapin bom, smoke grenade, terus apa tuh yang buat butain mata, terus smoke grenade sama ya grenade biasa itu. Jadi gue bawa 3 itu. Tugas gue adalah jalan paling depan dan tugas gue ngelempar semua granat itu tiu. Setelah itu gue mati. Ya jangan ketawain gue bangsat. Iya gue kangen banget
I really miss Friendster actually. Why? Di zaman itu social media is really different from now, okay? We can express our feeling, apapun semua bisa kita ekspresikan semuanya di Friendster, di Facebook di waktu itu sebelum ada undang-undang ITE juga sih. Karena sebenarnya itu sosial media itu dibentuk ya untuk mengekspresikan feeling lu ya. Lu hari ini lu merasa lagi sakit atau lu merasa benci dengan seseorang atau lu merasa lagi senang, lu bisa ekspresikan, lu bisa pasang status di sana tanpa mempedulikan itu yang namanya undang-undang ITE itu nggak ada zaman itu. Dan lu bisa ngencoin orang di situ, lu bisa kintilin temen lu di situ atau orang lain pun yang mau lu kintilin gitu ya, tanpa perlu takut dilaporkan oleh UU ITE. Dan itu adalah kebebasan lu berekspresi waktu itu setelah akhirnya keluar UU ITE dan akhirnya semua udah nggak bebas lagi. Ya, I miss that day. I miss that era. Karena sekarang tuh untuk lo mengekspresikan lo punya pendapat atau lo punya apa ya? Sebenarnya tujuannya mengekspresikan diri kan guys. Termasuk YouTube ini sebenarnya channel ini adalah mengekspresikan diri lo masing-masing gitu. Tapi ya itulah udah beda lah ya. Dulu tuh benar-benar nggak ada batasan, lu bisa benar-benar ekspresikan diri lu seutuhnya gitu. Tapi kalau sekarang ya banyak batasan-batasannya, udah nggak bisa, guys. Udah beda. Oh, I have a band. Waktu itu kita punya grup band dengan anak waktu di SMA itu kita punya grup band, dan bahkan grup band gue menciptakan lagu loh guys. Waktu itu gue menciptakan lagu tetapi aduh, nggak dilanjutkan karir ngebandnya. Waktu itu ya untuk kalian yang pernah di band gue, mungkin kalian tahu lagu ini, atau kalian yang pernah satu sekolah karena kita pernah bawain lagu ini di sekolah, yang ciptaan kita sendiri. Dulu aku pernah bilang ku mencintaimu. Such a memory, okay? Nah, gue hidup di era lagunya masa itu adalah lagu, wah gila, waktu itu lagi booming banget lagunya Santana Smooth. Oh my god, gila itu Santana. Terus oh ya, ada satu lagu yang waktu itu di guru bahasa Inggris gue di sekolah pakai untuk pelajaran, dan gue inget banget, nggak bakal gue lupa, lagu itu adalah lagu Stay the Same Joey McIntyre. Gila. Don't you ever wish you were someone else. Kalau lu tanya gue mengenai film apa, gue mungkin udah lupa di era itu. Waktu gue SMA film apa, I don't know, I forgot, I think. Karena kebanyakan kayaknya di waktu itu gue kebanyakan nonton ini deh, nonton di film TV kabel. Dan salah satu gue inget favorit gue waktu itu Whose Line Is It Anyway. Ada yang nonton film itu, Whose Line Is It Anyway? Komedi genre ya. Dan most of my time kayaknya gue lebih banyak malah main game. Waktu itu zamannya main game PlayStation. And then di era itu I play Final Fantasy 8. Yes, Squall and Rinoa. Yes. Suikoden, Harvest Moon, yeah, like that. So the question is, apakah lu dan gue kita tinggal di era yang sama, kita live in the same era? Oke. Kalau memang tadi ada beberapa yang telah gue sampaikan dan itu menjadi memorable juga untuk kalian, kalian silakan komen, oke? Dan juga di like jika kalian suka dengan video ini. Dan yeah, I think that's all. Okay guys, we see you again on the next vlog. Thank you. Bye.